Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah gambar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Among, kemudian Merdeka Belajar, Dolanan, dan Tri Pusat Pendidikan. Tugas, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1.A.8 Koneksi antar materi oleh Erly Krisilawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran karena saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Saya sudah melakukan pembelajaran berbasis IT. Saya sudah menerapkan 4C dalam pembelajaran. Saya juga sudah menggunakan wewenang saya sebagai seorang guru untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak didik saya. Terbukti, saya sudah mengajar sesuai dengan jadwal saya, anak-anak memperoleh nilai sesuai KKM, anak-anak melakukan pembelajaran dengan menggunakan HP atau laptop, anak-anak melakukan kegiatan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication dalam pembelajaran. Anak-anak menjadi anak penurut terhadap gurunya, selalu patuh terhadap perintah saya. Tanpa saya bertanya, bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan? Bagaimana gaya belajar mereka? Berapa persen tingkat pemahaman mereka terhadap pembelajaran saya? Produk apa yang mereka hasilkan dalam materi ini sesuai dengan potensi mereka, tanpa ada paksaan dari saya. Saya beranggapan bahwa guru itu selalu benar dan guru tahu yang terbaik untuk anak didiknya. Saya berpikir bahwa anak yang tidak menyelesaikan tugasnya adalah anak pemalas dan anak yang tidak mau berusaha, padahal soal atau tugasnya itu mudah. Saya beranggapan bahwa semua anak harus mampu mencapai nilai KKM. Semua anak harus berusaha. Apabila nilai anak tersebut belum mencapai KKM, anak tersebut harus terus remedi sampai mencapai nilai KKM. Tanpa melihat kemampuan anak, berapa persen dia bisa melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya beranggapan bahwa semua anak sama, sehingga instrumen penilaian harus sama. Perlakuan terhadap semua anak sama, tidak ada pembedanya. Saya beranggapan apabila di dalam langkah-langkah pembelajaran sudah ada 4C, berarti sudah tepat, sehingga anak-anak harus mampu melaksanakan pembelajaran sesuai keinginan guru. Saya beranggapan apabila ada anak yang belum paham meski dijelaskan berkali-kali, berarti anak tersebut terlalu lambat berpikirnya karena malas berpikir. Setelah mempelajari modul 1.1, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kemudian konsep pengajaran saya pun berubah. Saya sadar bahwa selama ini saya salah. Saya menganggap guru adalah maha benar dan yang paling paham tentang anak didiknya. Padahal guru adalah pendidik yang memberikan pendidikan kepada anak didiknya.
Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mulai ada sistem among dalam pembelajaran saya. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem among. Dalam pembelajaran tidak menghendaki adanya paksaan-paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Itu adalah tuturan dari Ki Hajar Dewantara. Hal ini dapat diartikan pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu menjadi satu kesatuan. Pendidikan menjadi landasan dalam pembentukan peradaban bangsa. Pendidikan menjadi landasan untuk mencapai kebudayaan yang dicita-citakan. Berikutnya yaitu merdeka belajar. Dalam sistem among, anak dididik sesuai bakat, minat, dan potensi mereka. Guru hanya menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya. Sesuai dengan semboyan pendidikan yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di sini, guru sebagai contoh, guru memberi semangat dan memberi dorongan kepada anak didiknya. Guru hanya menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya. Guru memberikan kebebasan pada anak untuk memilih gaya belajar agar anak merdeka secara lahir maupun batin. Tidak lagi hanya menuruti instruksi dari guru. Anak tidak pernah ada yang sama. Penciptaannya beragam. Biarkan anak-anak memiliki keunikannya sendiri. Setiap anak mempunyai potensi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pendidikan harus memerdekakan anak dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan menuntut murid menjadi cakap untuk memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri tanpa terperintah oleh orang lain. Berikutnya, dolanan. Kodrat alamiah anak yaitu suka dolanan. Pengajaran yang dilakukan disisipi dengan dolanan atau permainan, hal ini sesuai dengan kodrat alamiah anak, sehingga pembelajaran akan mudah diterima, pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan. Pengajaran yang dilakukan disesuaikan dengan permainan yang ada di daerah tersebut, sesuai dengan budaya setempat. Berikutnya yaitu tripusat pendidikan. Misi pendidikan tidak bisa diraih hanya dengan satu jalan. Semua lingkungan pendidikan wajib bekerja sama dalam membangun pendidikan. Lingkungan keluarga tetap menjadi lingkungan pendidikan paling utama dalam membangun pendidikan etika, agama, serta perilaku sosial. Lingkungan sekolah menjadi lembaga wiyata yang menyampaikan ilmu pengetahuan serta pendidikan keahlian. Lingkungan masyarakat menjadi lokasi anak belajar membangun karakter serta kepribadiannya.
Ki Hajar Dewantara mencetuskan 3 kerangka perubahan. 1. Kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, harus memperhatikan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan tempat masyarakat itu berada yang membentuk sebuah kebudayaan, sebuah kebiasaan masyarakat. Kodrat zaman terkait dengan perubahan zaman disesuaikan dengan zaman sekarang berdasarkan karakteristik generasi, yaitu pendidikan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, prinsip perubahan ada 3. Kontinuitas, konvergen, konsentris. Kontinuitas adalah pendidikan dalam bergerak maju tidak boleh lupa terhadap akar budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Ketiga, pendidikan budi pekerti. Budi, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti, yaitu raga. Pendidikan harus bisa menajamkan pikiran, menghaluskan rasa, memperkuat kemauan, dan menyehatkan jasmani. Pendidikan harus holistik atau seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan raga. Karena dengan keseimbangan tersebut akan memberikan kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Kemudian, apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang harus saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan adalah tes diagnostik non-kognitif awal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik saya, pembelajaran yang peserta didik saya inginkan, penugasan yang peserta didik saya inginkan, produk atau hasil yang peserta didik saya kehendaki. Di dalam pembelajaran saya, itu banyak sekali produk-produk yang sesuai dengan keinginan mereka, bentuk-bentuk produk yang sesuai dengan potensi mereka. Berikut adalah gambar-gambar yang bisa mewakili produk-produk tersebut. Bisa bentuk bercerita kepada teman-temannya, bermain peran, melakukan puisi, membacakan cerita, menulis, bisa menulis cerpen, menulis fiksi maupun non-fiksi, menggambar, ada infografis terkait dengan teks. Nah, dari semua itu, menyadari bahwa setiap anak istimewa dan unik. Meskipun terkadang anak tidak tertarik terhadap materi yang disampaikan, pasti di dalam dirinya ada keistimewaan dan potensi. Gali potensi tersebut dengan selalu berinovasi dan kreatif dalam menyampaikan materi. Kaitkan dengan gaya belajar mereka. Gali potensi tersebut dengan memberi kebebasan terkait produk yang dihasilkan dalam materi tersebut. Dolanan. Dolanan merupakan satu permainan tradisional yang diadopsi dari keadaan kehidupan lingkungan sosial, kehidupan anak-anak di daerah pedesaan. Dalam permainan dolanan ada banyak nilai yang dapat dipelajari. Selain itu, permainan dolanan ini juga dapat diadopsikan ke dalam sistem pembelajaran yang berbasis budaya. Melalui dolanan, saya
bisa menggali ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengintegrasikan dolanan dalam pembelajaran atau kegiatan-kegiatan sekolah. Pendidikan yang bermuatan dolanan dapat membangkitkan rasa gembira dan kemerdekaan jiwa sang anak. Nah, ketika pembelajaran dapat diselingi dengan permainan, karena dengan permainan dapat menyegarkan kembali otak anak dan pembelajaran tidak akan membosankan, malah menjadi menyenangkan. Agar saya berhasil dalam melaksanakan pembelajaran, tentunya saya juga memerlukan adanya dukungan dari semua pihak, yaitu dari orang tua atau wali murid. Yang kedua, semua guru dan kepala sekolah, intinya di lingkungan sekolah. Yang ketiga, yaitu dukungan dari masyarakat. Salam guru penggerak dan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.